Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Coba deh teman-teman tepuk pundak sebelah teman kalian dan tanyakan kabarnya gimana. Baik, semoga semuanya dalam keadaan yang sangat baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sakila Fadila. Tadi kalau saya lihat masih banyak ya yang takut. Mungkin ada merasa asing buat menepuk pundak sebelah temannya. Gak apa-apa, karena dulu saya juga gitu. Kalau ada hal asing, mending gak usah saya lakuin. Jadi sejak 12 tahun yang lalu, saya itu dari kecil, dari TK sampai SMA, takut banget buat mencoba hal baru. Bener-bener gak mau ngapain. Tapi sekarang saya udah berani dan sangat suka untuk mencoba hal baru. Teman-teman penasaran nggak bagaimana caranya saya yang tadinya takut menjadi suka dan berani dalam mencoba hal baru? Penasaran ya? Jadi saya sebenarnya teman-teman daripada takut saya lebih ke arah malas. Malasnya itu 60%, takutnya 40%. Itu lebih terjebak dalam zona nyaman. Kalian bayangin, saya dari TK sampai SMA bener-bener gak ada ngapa-ngapain, gak ada ikut lomba, gak ada ikut organisasi. Enak sih ya gak ngapa-ngapain kalau bukan jenuh. Tapi siapa sih yang gak suka tidur, diem, nanti suka senang kan? Mama tuh sampai ngomel kayak, nanti mau jadi apa? Gimana ke depannya? Sampai akhirnya saat saya masuk SMA, mama tuh masukin saya ke bimbel kedinasan. Seperti bimbel kedinasan pada umumnya, pasti kan ada tes fisik seperti berenang dan lari. Jadi saat saya masuk di situ tuh ada tes renang. Saat tes renang, saya tuh tidak dites ya sama teman saya dan saudara saya. Terus di ujung kolam renang di depan itu tuh yang set timernya itu kakak yang udah jago-jago banget berenang. Temen saya sama saudara saya bilang, ini harus nyampe nggak sih? Harus nyampe nggak sih? Nanti malu kalau nggak nyampe. Kata-kata itu yang dulu saya dengar waktu kecil tuh saya selalu nyeletuk kata takut kalau melakukan sesuatu. Jadi orang-orang sekitar saya selalu bilang, jangan takut, nanti malu kalau nggak bisa. Karena hal itu yang membuat saya sampai SMA ya, membuat saya takut, nggak berani, daripada saya nggak bisa, daripada malu, nanti nggak ngapa-ngapain. Jadi seperti itu. Tapi pada saat tes renang itu, mau nggak mau, saya harus ngelakuin. Jadi pada saat itu saya pikiran saya bahwa saya bisa, saya benar paksa sampai ujung. Akhirnya nyampe 5 waktu 20 detik. Pada saat itu langsung terlintas di pikiran saya bisa, tapi masa harus dilihat orang dulu baru saya bisa? Nggak mungkin. Jadi sejak hari itu saya lebih suka men-challenge diri saya, lebih suka mencoba hal baru, saya merubah mindset saya, karena saya juga berpikir umur saya itu semakin bertambah, nanti kalau saya nggak ada leadership di mana-mana kan ruginya saya juga. Jadi saya akan membagikan 2 tips untuk teman-teman yang selama ini membantu saya. Jadi yang pertama itu adalah think positif. Did you ever heard this quote? Ini quote-nya udah banyak banget ada di mana-mana. Quote-nya itu, tubuhmu adalah pikiranmu. Dulu mama sering banget ngomong ini ke saya, tapi dulu saya nggak ngerti. Jadi semakin dewasa, saya semakin mengerti bahwasannya pikiran itu adalah yang mempengaruhi kita. Jadi mulailah teman-teman untuk berpikir positif, untuk berpikir bahwa kalian itu selalu bisa, dan berpikir bahwasannya apa yang kalian lakukan dengan baik, yang kalian lakukan dengan sepenuh hati itu akan berakhir baik juga. Lalu yang kedua ada setting goals and do planning. Kalian tentukan apa yang kalian mau dan kalian buat plan. Pasti kan kita manusia selalu dihantui dengan pikiran gimana ya kalau gagal, gimana ya kalau nggak bisa. Pikiran seperti itu kita harus buang jauh-jauh dulu teman-teman, karena itu hanya akan menghambat kita untuk melakukannya. Terus pertanyaannya nih, gimana ya kalau kita gagal? Ya nggak apa-apa, namanya juga kan hal baru. Banyak banget di orang di luar sana, termasuk saya sendiri, itu baru beberapa kali mencoba baru berhasil. Nah, tadi kan saya udah cerita
tentang pengalaman saya, dan saya juga memberikan beberapa tips untuk teman-teman. Teman-teman di sini, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Kak Evelyn. Jadi saya ingin bertanya, saya bukannya takut dan malas mencoba hal baru, tapi saya merasa nggak ada yang dukung saya. Jadi siapa ya Kak yang bisa mendukung saya dalam mencoba hal baru? Baik, terima kasih ya Kak Evelyn atas pertanyaannya. Saya alhamdulillah selalu didukung oleh mama papa, orang-orang sekitar saya, dan adik-adik saya, semuanya yang keluarga saya selalu mendukung. Tapi kemarin ada titik di mana saya itu merasa saya itu sendiri. Mereka mendukung saya dan tidak sejalan dengan saya. Jadi pada saat itu saya berpikir juga, siapa ya kira-kira yang nanti bisa mendukung saya saat saya sendiri lagi? Nah, jadi jawabannya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya kita juga punya diri sendiri. Menurut saya, kita itu nggak bisa mengharap, kita nggak bisa berekspektasi kepada orang lain, karena menurut saya orang lain itu hanya ada di awal dan di akhir. Di awal mereka memberi semangat, memberi dorongan, dan di akhir mereka memberi selamat. Lalu saat kita berproses, kita hanya punya diri sendiri. Jadi kita harus bisa yakinkan diri sendiri. Baik, jadi dari pembahasan saya tadi, intinya itu adalah pikiran kita. Kita harus selalu berpikiran yang baik-baik. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan pada teman-teman sekalian bisa memicu semangat teman-teman sekalian untuk membiasakan diri dan menjadi lebih baik lagi. Baiklah, mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.